Bismillahirrahmanirrahim. Hukum 8. Usahakan agar orang lain mendatangi Anda, gunakan umpan bila perlu. Pertimbangan: ketika Anda memaksa orang lain untuk bertindak, kendali berada di tangan Anda. Senantiasalah lebih baik untuk membuat lawan mendatangi Anda, sehingga mengabaikan rencananya sendiri dalam prosesnya. Iming-imingi dia dengan manfaat luar biasa, kemudian serang. Anda memegang kartunya. Berapa kali skenario berikut ini tersingkap dalam sejarah. Seorang pemimpin yang agresif memulai serangkaian langkah berani yang awalnya mendatangkan kekuasaan besar baginya. Namun perlahan-lahan kekuasaannya mencapai puncak dan tak lama kemudian segala sesuatu berbalik melawannya. Musuhnya yang banyak bersatu ketika berusaha mempertahankan kekuasaannya. Sang pemimpin kehabisan sumber daya karena harus bermanuver ke sana kemari dan tak dapat terelakkan. Dia pun tumbang. Alasan terbentuknya pola ini adalah karena orang yang agresif jarang bisa mengendalikan diri sepenuhnya. Dia tidak bisa melihat lebih dari beberapa langkah ke depan. Tidak bisa melihat konsekuensi atas langkah beraninya yang ini atau yang itu. Karena dia terus-menerus dipaksa untuk bereaksi terhadap gerakan musuh-musuh yang kini bertambah dan terhadap konsekuensi tak terduga dari tindakan gegabahnya. Energi agresifnya justru berbalik melawannya. Di dalam ranah kekuasaan, tanyakan pada diri sendiri, apa gunanya bermanuver ke sana kemari, berusaha menyelesaikan masalah dan mengalahkan musuh-musuhku, kalau aku tak pernah merasa memegang kendali? Mengapa aku selalu harus bereaksi terhadap suatu peristiwa, alih-alih mengarahkan jalannya? Jawabannya sederhana. Gagasan Anda tentang kekuasaan itu keliru. Anda keliru menganggap tindakan agresif sebagai tindakan efektif. Bahkan lebih seringnya, tindakan yang paling efektif adalah tetap diam, tetap tenang, dan membiarkan orang lain frustasi dengan perangkap yang Anda pasang untuk mereka. Bermainlah untuk kekuasaan jangka panjang, alih-alih demi kemenangan instan. Ingat, esensi dari kekuasaan adalah kemampuan untuk mempertahankan inisiatif, membuat orang lain bereaksi terhadap langkah-langkah Anda, untuk membuat lawan serta orang lain di sekitar Anda berada di pihak yang bertahan. Begitu Anda membuat orang lain mendatangi Anda, tiba-tiba Andalah yang mengendalikan situasi, dan pihak yang memegang kendalilah yang memiliki kekuasaan. Ada dua hal yang harus terjadi supaya menempatkan Anda pada posisi ini. Pertama, Anda sendiri harus belajar cara mengendalikan emosi dan jangan pernah terpengaruh oleh kemarahan. Di lain pihak, sementara itu Anda pun harus memanfaatkan kecenderungan alami orang lain untuk bereaksi dengan marah ketika dipanas-panasi dan dipancing. Dalam jangka panjang, kemampuan untuk membuat orang lain mendatangi Anda adalah senjata yang jauh lebih ampuh daripada alat agresi apapun. Salah satu manfaat tambahan dari membuat lawan mendatangi Anda adalah hal itu memaksanya untuk beroperasi di wilayah kekuasaan Anda. Berada di tempat yang tidak bersahabat akan membuatnya gugup dan seringkali dia akan terburu-buru dan membuat kesalahan. Untuk negosiasi atau pertemuan, senantiasalah mengambil langkah bijaksana untuk memancing orang lain ke wilayah Anda atau wilayah pilihan Anda. Anda berada di lingkungan yang Anda kenal, sementara mereka tidak melihat sesuatu yang familiar dan secara halus ditempatkan sebagai pihak yang defensif. Manipulasi adalah permainan yang berbahaya. Begitu seseorang mencurigai dirinya sedang dimanipulasi, maka akan semakin sulit untuk mengendalikannya. Namun ketika Anda membuat lawan mendatangi Anda menciptakan ilusi bahwa dialah yang mengendalikan situasi.
Baron perompak termasyhur abad ke-19, Daniel Drew, adalah ahli dalam mempermainkan pasar saham. Ketika dia ingin saham tertentu dibeli atau dijual, sehingga menaikkan atau menurunkan harga, dia jarang menggunakan pendekatan langsung. Salah satu muslihatnya adalah bergegas melewati klub eksklusif di dekat Wall Street. Tentu saja, dalam perjalanan menuju bursa saham dan mengeluarkan bandana merah yang biasa ia gunakan untuk menyeka dahinya yang berkeringat. Dari bandana ini akan terjatuh secari kertas yang pura-pura tidak dia sadari. Para anggota klub selalu mencoba untuk memperkirakan langkah Drew dan mereka akan menyambar kertas tersebut, yang sepertinya selalu berisi informasi rahasia tentang saham tertentu. Berita akan menyebar dan anggota klub akan beramai-ramai membeli atau menjual saham dan secara sempurna bertindak mengikuti rencana yang dibuat Drew. Segala sesuatu bergantung pada seberapa manis umpan Anda. Jika perangkap Anda cukup menarik, pergolakan emosi dan hasad musuh-musuh Anda akan membutakan mereka terhadap realitas. Semakin mereka serakah, semakin mudah mereka diarahkan.